Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara as-shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita sudah mau memasuki 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu kita akan membicarakan tentang fikih i'tikaf, di mana salah satu di antara ibadah yang dianjurkan di dalam agama kita yaitu al-i'tikaf. Apa itu i'tikaf? Secara bahasa, i'tikaf itu berarti al-habsu atau memenjarakan diri atau menahan diri. Ya, memenjarakan atau menahan. Dan secara syariat, i'tikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid melakukan ibadah dengan tata cara tertentu, disertai dengan niat. Tentu saja niatnya lillahi ta'ala. Ini definisinya. Jadi kita tinggal di masjid dengan niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada tata cara atau hal-hal yang kita lakukan di sana. Tentu saja dia ada rukun dan syaratnya, ya. Kemudian juga ada perkara-perkara yang patut untuk diperhatikan. Yang menjadi rukun dari i'tikaf ini ada 4 atau 5. Yang pertama sekali adalah yaitu orang yang beriktikaf itu sendiri, serta ada syaratnya. Apa itu? Orang yang beriktikaf itu adalah seorang yang tentu orang muslim, kemudian yang baligh dan berakal. Ini setiap ibadah-ibadah ya selalu didasari dari hal ini. Syaratnya adalah orang muslim terlebih dahulu, kemudian dia berakal sehat dan sudah berbaligh. Kemudian selanjutnya adalah niat. Niat harus disertakan ketika kita akan melaksanakan i'tikaf. Kenapa? Karena an-niyah tufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat ini membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ada orang yang datang ke masjid boleh jadi untuk sekedar duduk, atau karena masjidnya ber-AC kemudian dia ingin mendinginkan badannya atau ingin beristirahat sejenak begitu dari kelelahan perjalanan. Ya, beda dengan hal ini harus diniatkan secara khusus ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama tinggal di dalam masjid ini. Kemudian seterusnya menetap di tempat i'tikaf. Ada tempat untuk i'tikaf yaitu masjid. Dan mengenai tentang tempatnya ini ulama berbeda-beda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya ada di sana adalah masjid yang biasa dilaksanakan ibadah solat fardu sehari semalam sebanyak 5 kali, dan juga ada di sana dilaksanakan ibadah solat Jumat. Sehingga orang yang i'tikaf ini ketika datang waktu Jumat tidak perlu keluar dari masjid. Kemudian seterusnya dia ada juga yang mengatakan boleh juga di musola yang tidak ada sholat sholat Jumat di sana.
Dan ada juga yang membolehkan untuk perempuan dia beritikaf di musola rumahnya. Boleh jadi dia mempunyai rumah agak cukup besar, kemudian disediakan satu ruangan khusus untuk sholat, maka dia beritikaf di sana. Ya, ada yang mengatakan justru lebih afdol untuk perempuan di sana, dan ada juga yang mengatakan mesti di masjid. Ya, ini saya kira adalah perkara yang luas di mana masing-masing orang akan berbeda. Ada yang lebih mudah bagi dia di masjid, ada yang lebih mudah bagi dia di rumah saja. Maka bagi yang untuk perempuan yang mungkin lebih bermanfaat dan lebih mudah, lebih khusyuk di rumahnya, dia melaksanakan i'tikaf daripada di masjid. Kemudian seterusnya adalah rukunnya menetap di tempat i'tikaf itu. Dan ini berbeda-beda pula pendapat ulama. Ada yang mengatakan mesti sehari semalam mulai dari maghrib sampai maghrib besoknya lagi. Ada juga mengatakan dari subuh sampai maghrib, ya. Kemudian ada juga mengatakan seperti Imam Nawawi, cukup sejenak saja dia di dalam masjid tapi dia niatkan untuk i'tikaf sudah dinilai sebagai i'tikaf. Contohnya seseorang datang ke masjid, kemudian dia duduk di masjid beberapa saat membaca, boleh jadi cuma satu Al-Fatihah saja, setelah itu dia keluar, maka dia sudah terbilang sebagai orang yang i'tikaf. Wallahu alam. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah i'tikaf khusus di akhir bulan Ramadan atau 10 bulan Ramadan yang dilakukan atau dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan salah satu di antara amalan sunnah yang dianjurkan kepada kaum muslimin yang mempunyai kesempatan dan kemampuan untuk itu. Kemudian rukun yang kelima, dan ini khusus menurut pendapat mazhab Maliki, yaitu dalam keadaan berpuasa. Jadi kalau umpamanya seseorang dia mau beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan, itu sudah jelas dia dalam keadaan berpuasa. Tapi kalau dia umpamanya ingin beritikaf di luar bulan Ramadan, kalau menurut mazhabnya Maliki dia harus berpuasa di siang harinya. Dan bagi yang lainnya boleh tanpa berpuasa. Kemudian seterusnya, apa saja hal yang perlu diperhatikan supaya i'tikaf kita ini tidak batal, ya. Yaitu yang membatalkan i'tikaf ada 5 hal pula. Yang pertama adalah ini perkara yang jelas-jelas tidak boleh dilakukan, yaitu berjima, bergaul suami istri. Di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah itu kan dikatakan wala taqrabuhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian mendekati istri-istri kalian, maksudnya menggaulinya sementara kalian dalam kondisi i'tikaf di masjid. Maaf, tentu saja dia tidak melakukannya di masjid, tapi di rumahnya, namun dalam kondisi dia berniat i'tikaf tadi. Contoh orang berniat i'tikaf di masjid, ya. Kemudian dia di malam harinya dia pulang ke rumahnya dan dia menggauli istrinya, dan ini membatalkan i'tikafnya. Walaupun di malam hari dia sebenarnya boleh bergaul dengan istrinya, namun dia dalam kondisi i'tikaf ini tidak boleh. Ya, kalau dia lakukan itu i'tikafnya menjadi batal. Kemudian yang kedua adalah keluar dari masjid. Nah, ini ketika dia keluar dari masjid, maka otomatis i'tikafnya batal, dan kalau dia masuk diperbaharui kembali. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwasanya tidak boleh keluar-keluar. Kalau sudah keluar berarti i'tikafnya batal gitu. Dan kecuali sekedar keperluan, contoh umpamanya buang hajat atau pergi berwudu atau untuk makan yang dia tidak disediakan umpamanya di masjid. Dan boleh jadi itu bisa kita minimalisir dengan makan di luar masjid tetapi tidak jauh-jauh dari masjid. Kemudian seterusnya yang membuat i'tikaf itu batal adalah haid dan nifas. Ada umpamanya seorang perempuan, dia ikut i'tikaf di masjid, kemudian datang haidnya pada waktu itu, batallah i'tikafnya dan dia tidak boleh lanjutkan. Kenapa? Karena perempuan haid dan nifas haram hukumnya mukus atau tinggal diam di dalam masjid. Dan juga bukan sekedar itu, dia juga haram untuk melaksanakan ibadah kecuali zikir saja. Dia tidak boleh tilawah Al-Quran, dia tidak boleh sholat, bahkan juga dia tidak boleh berpuasa. Maka tentu saja otomatis i'tikafnya batal apabila perempuan ditimpa haid atau nifas. Kemudian yang keempat adalah mabuk. Ya, mabuk ini mungkin
Ya, kalau mabuk meminum sesuatu yang menghilangkan akal itu sudah jelas ya. Tapi boleh jadi dengan penyebab-penyebab yang lain, umpamanya karena penyakit atau ya apalagi ini hilang akal karena majnunnya gila gitu. Ini membuat iktikaf seseorang batal. Seterusnya nauzubillah summa nauzubillah yang kelima ini keluar dari agama Islam atau murtad. Ini sudah jelas bukan sekedar batal iktikafnya tetapi batal keislamannya. Dan nauzubillah summa nauzubillah hal ini menimpa salah seorang di antara kita. Selanjutnya yang perlu kita bicarakan apa saja yang dibolehkan di dalam iktikaf. Ya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam iktikaf dan itu tidak merusak iktikafnya. Apa saja itu? Yang pertama adalah makan dan minum. Selama iktikaf kita boleh makan dan minum, dan kalau bulan Ramadan tentu hanya diizinkan pada malam hari. Kemudian sekalipun sebagian ulama berbeda pendapat apakah boleh makan di dalam masjid atau tidak, ya, sebaiknya mungkin kita makannya di teras masjid supaya tidak mengotori atau tidak mengganggu kepentingan umat Islam yang lainnya. Kemudian juga tidak elok kadang-kadang kelihatannya ketika kita sibuk dengan urusan duniawi di dalam masjid. Kemudian yang kedua adalah tidur. Tidur tidak ada masalah dalam kondisi iktikaf, tetapi tentu saja jangan sampai kita datang ke masjid niatnya iktikaf tetapi yang banyak kita lakukan hanyalah tidur atau berleha-leha, rebahan begitu. Ya, sebenarnya kita iktikaf ini adalah untuk memperbanyak ibadah, bahkan kita memenjarakan diri kita di dalam masjid tujuannya adalah supaya kita fokus betul-betul ibadah, berpindah dari suatu ibadah mahdhah kepada ibadah mahdhah berikutnya, ya, dari solat kemudian tilawah Al-Quran, zikir, itu saja berputar-putar antara solat, tilawah dan zikir, solat, tilawah dan zikir. Tidak ada bentuk lain yang kita lakukan. Dan amat disayangkan apabila kita berniat untuk iktikaf tetapi yang justru kita lakukan adalah banyak berbicara dengan teman-teman sesama mu'takif dengan kita. Kemudian selanjutnya adalah berbicara, tidak merusak atau tidak terhalang, tidaklah haram ketika kita iktikaf. Tetapi tentulah berbicaranya ala kadarnya, sekedar diperlukan. Jangan sampai yang kita lakukan adalah menghabiskan waktu bercengkrama sesama kita, apalagi sampai berjidal, berbantah-bantahan dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk diucapkan di masjid atau ya mengeluarkan kata-kata yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ketika kita beriktikaf dan kita umpamanya lelah untuk berzikir terus, untuk salat terus, ya, kemudian juga kita tidak bisa tidur, umpamanya tidak ngantuk, sekurang-kurangnya kita diam. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan hal yang baik-baik saja atau dia diam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, selanjutnya yang dibolehkan di dalam iktikaf itu adalah berpakaian bagus atau berhias dan memakai parfum. Bahkan ini adalah dianjurkan kepada kita untuk melaksanakannya. Ya, langkah baiknya ketika kita iktikaf itu dalam kondisi bersih, necis, kemudian wangi, sehingga baik di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dan juga di pandangan sesama kita manusia. Kaum muslimin as-shaimin dan shaimat, ya, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kelapangan untuk melaksanakan ibadah yang langka dilakukan ini, ya, kecuali oleh orang-orang tertentu. Sementara ini adalah sunnah dari Rasulullah SAW yang seharusnya kita juga melaksanakannya, walaupun mungkin tidak setiap tahun. Adalah beberapa kali di dalam hidup kita ini kita melaksanakan ibadah i'tikaf, menahan diri di masjid sepenuhnya adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak salat, tilawah, zikir, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bisa kita melaksanakan sedekah kepada kaum muslimin yang ada di sekitar kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, barangkali itu dulu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan fikih i'tikaf yang pendek ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan juga pada bulan ini.
tidak sepenuhnya 10 akhir bulan Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, adalah hari-hari tertentu, umpamanya 1 hari, 2 hari di hari libur kerja kita bisa melaksanakan ibadah i'tikaf ini, supaya kita juga merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW dan mengamalkan ibadah yang pernah dilakukan oleh para salafun saleh dulu. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya